Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silni Silma dengan NIM akhir 100 dari kelas MBS 6B akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja pada UMKM Kerupuk Desa Susukan dengan motivasi kerja Islam sebagai variabel moderasi. Yang pertama yaitu latar belakang. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM sangat berperan penting terhadap perekonomian. Secara internasional, usaha mikro kecil dan menengah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi di suatu negara. Abstrak usaha kecil dan menengah telah diakui sebagai salah satu faktor utama yang meningkatkan kinerja ekonomi suatu negara, khususnya UMKM berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara berkembang menurut Aminu tahun 2015. Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian mendominasi sentra industri dan manufaktur di Indonesia. Mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Selanjutnya adalah rumusan masalah dari latar belakang di atas. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Tiga, bagaimana pengaruh motivasi kerja Islam terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, bagaimana motivasi kerja Islam memoderasi pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Dan yang kelima adalah bagaimana motivasi kerja Islam memoderasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Tiga, untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja Islam terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, untuk menganalisis kemampuan motivasi kerja Islam dalam memoderasi pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir adalah untuk menganalisis kemampuan motivasi kerja Islam dalam memoderasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi akademisi, bagi penulis, dan bagi perusahaan. Manfaat bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan pengaruh lingkungan kerja serta kompensasi terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja Islam sebagai variabel moderasi. Bagi penulis, peneliti ini sebagai sarana mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama menimba ilmu di UIN Salatiga. Manfaat bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi perusahaan mengenai keterkaitan pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan yang dimoderasi dengan motivasi kerja Islam. Selanjutnya ada telaah pustaka. Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan yang dimoderasi oleh motivasi kerja Islam. Nah, dalam penelitian terdahulu yang dicantumkan dalam tabel Research Gap berguna sebagai bahan untuk membandingkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Grand Theory. Theory of Planned Behavior atau TPB merupakan sebuah teori dari pengembangan Theory of Recent Action atau TRA yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Fishbein dan Einstein pada tahun 1975. Theory of Planned Behavior atau TPB adalah niat yang timbul dari individu tersebut untuk berperilaku dan niat tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dari internal maupun eksternal dari individu tersebut. Selanjutnya ada teori mengenai lingkungan kerja. Menurut Sedarmayanti pada tahun 2017 menyatakan bahwa suatu tempat yang terdapat sejumlah kelompok di mana di dalamnya terdapat beberapa fasilitas pendukung untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai visi dan misi perusahaan itu disebut dengan lingkungan kerja. Sedangkan kompensasi menurut Wednes dan Davis dalam Priansa tahun 2017 menyatakan bahwa kompensasi merupakan sesuatu yang diterima pegawai sebagai penukar atas kontribusi jasa mereka bagi perusahaan.
Selanjutnya, teori mengenai kinerja karyawan. Menurut Robin tahun 2016 mendefinisikan kinerja sebagai suatu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan. Selanjutnya, motivasi kerja Islam. Motivasi bekerja dalam Islam adalah untuk mencapai nafkah atau memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan diri sendiri atau keluarga yang wajib dinafkahi. Motivasi bekerja dalam Islam tidak untuk mencari hidup hedonis, status, atau kekayaan, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tujuan manusia yang diciptakan khususnya bagi setiap muslim, karena pada dasarnya semua aktivitas umat muslim yang diniatkan karena Allah akan bernilai ibadah. Menurut Hidayah berikut merupakan model penelitian pada penelitian kali ini. Dari model penelitian tersebut didapat hipotesis sebagai berikut. Hipotesis yang pertama, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 2, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. H3, motivasi kerja Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. H4, motivasi kerja Islam dapat memoderasi lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Dan yang kelima, motivasi kerja Islam dapat memoderasi kompensasi terhadap kinerja karyawan. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang akan disajikan dalam bentuk angka dan perhitungan melalui metode statistika. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di UMKM Industri Kerupuk di Dusun Ketanggen, Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang dengan kode pos 50777. Selanjutnya adalah bagian populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai atau karyawan UMKM Industri Kerupuk di Desa Susukan, Kecamatan Susukan dengan jumlah 125 orang. Sedangkan untuk sampel, dalam penelitian ini pengambilan jumlah sampel sebanyak 55 orang yang dihitung dengan menggunakan rumus Slovin yang tertera. Selanjutnya ada jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan perolehan hasil melalui angket yang diberikan kepada karyawan UMKM Desa Susukan. Sedangkan untuk skala pengukuran dalam penelitian ini penulis menggunakan skala Likert. Teknik ini digunakan karena para responden dapat memberikan penilaian di setiap item pada skala-skala tertentu dengan jumlah poin yang didasarkan pada hasil penilaian mereka pada setiap itemnya. Atau skala Likert dapat diartikan sebagai setiap angka memiliki makna. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang dapat menjelaskan atau dapat mempengaruhi variabel lainnya. Yang kedua, variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Dan yang ketiga ada variabel moderasi. Variabel moderasi merupakan variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Tabel definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel kinerja karyawan atau Y. Definisi menurut Robin tahun 2016, kinerja adalah suatu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan. Sedangkan indikator dari kinerja karyawan ada 5. Yang pertama kualitas, yang kedua kuantitas, ketiga ketepatan waktu, 4 efektivitas, dan yang kelima ada kemandirian. Skala pengukuran menggunakan skala Likert. Selanjutnya ada variabel X1 yaitu lingkungan kerja. Definisi lingkungan kerja menurut Sadarmayanti pada tahun 2017 yaitu suatu tempat yang terdapat sejumlah kelompok di mana di dalamnya terdapat beberapa fasilitas pendukung untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai visi dan misi perusahaan. Sedangkan indikator lingkungan kerja ada 8. Yang pertama pencahayaan, 2 sirkulasi ruang kerja, 3 tata letak ruang, 4 dekorasi, 5 kebisingan, 6 fasilitas, 7 hubungan dengan pemimpin, dan yang kedelapan ada hubungan dengan rekan kerja. Skala pengukuran menggunakan skala Likert. Variabel kompensasi atau X2. Definisi
variabel kompensasi menurut Affandi tahun 2018, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang, langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan perusahaan untuk memberikan kepuasan kerja bagi karyawannya. Indikator dari kompensasi ada 4, yaitu upah dan gaji, insentif, tunjangan, dan fasilitas. Dan variabel yang terakhir adalah variabel motivasi kerja Islam atau Z. Definisi menurut Toto Tasmara, motivasi kerja dalam Islam kaitannya dengan niat semata-mata bahwa bekerja merupakan kewajiban agama dalam rangka menggapai ridha Allah, sebab itulah dinamakan jihad fi sabilillah. Dalam motivasi kerja Islam, indikatornya ada 5, yaitu akidah, muamalah, kebutuhan, harapan, insentif. Pembahasan selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpul data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, menurut Sugiono pada tahun 2016. Penelitian ini dilakukan pada lingkup yang tidak terlalu luas, sehingga kuesioner dapat diberikan secara langsung maupun pesan broadcast kepada responden yang dimaksud. Selanjutnya ada teknik analisis data. Pada teknik analisis data dibagi menjadi 4 uji. Yang pertama uji instrumen penelitian, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga uji statistik, dan yang keempat adalah uji moderate regression analysis atau MRA. Dimulai dari yang pertama yaitu uji instrumen penelitian. Pada uji instrumen penelitian dibagi menjadi 2 uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas yaitu dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen dikatakan valid atau tidak valid dalam mengukur suatu variabel penelitian. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat pengukuran yang digunakan itu dapat diandalkan atau tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Alat ukur dikatakan reliable jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali, menurut Nur Salem pada tahun 2003. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik dibagi menjadi 4 uji. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, akan digunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila signifikansi lebih besar dari 0,05. Uji yang kedua adalah uji multikolinearitas. Menurut Bawono dan Shina tahun 2018, multikolinearitas adalah situasi di mana terdapat hubungan linear sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel bebas dari model regresi berganda. Yang ketiga, uji autokorelasi. Menurut Bawono dan Shina tahun 2018, autokorelasi adalah suatu keadaan di mana komponen error berkorelasi dengan dirinya sendiri, menurut urutan waktu atau untuk data linear series, atau urutan ruang untuk data cross-section. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 1 dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 atau sebelumnya. Pada penelitian ini, untuk mengetahui atau tidaknya autokorelasi digunakan uji Darwin-Watson. Uji asumsi klasik yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali tahun 2011, uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Pada penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gleiser, yaitu mengkorelasikan nilai absolut residual dengan masing-masing variabel. Hasil dari uji Gleiser menunjukkan tidak ada heteroskedastisitas apabila dari perhitungan SPSS nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, menurut Ghazali 2011. Yang ketiga ada uji statistik. Uji statistik dibagi menjadi 3 uji.
Yang pertama, uji parsial atau T. Uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Yang kedua, uji signifikansi simultan atau F. Uji F atau uji koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji yang ketiga yaitu uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Menurut Sugiono 2017, menyatakan bahwa koefisien determinasi diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasi, kemudian dikalikan 100%. Presentasi tersebut merupakan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor lain. Uji terakhir untuk uji moderasi yaitu menggunakan uji Moderate Regression Analysis atau MRA. Menurut Ghazali 2018, analisis regresi moderasi bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pemoderasi itu akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pada penelitian ini, rumus uji MRA sebagai berikut. Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 kali X2 ditambah beta 1 kali X1 dikali Z tambah beta 2 dikali X2 dikali Z ditambah error. Dengan keterangan Y itu sebagai kinerja karyawan, alfa sebagai konstanta, beta sebagai parameter koefisien regresi, X1 kompensasi, X2 lingkungan kerja, Z motivasi kerja Islam, dan E sebagai error. Yang terakhir adalah alat analisis data. Dalam penelitian ini digunakan alat analisis data kuantitatif, yaitu analisis statistik dengan menggunakan program SPSS 20. SPSS atau Statistical Product and Service Solution merupakan program aplikasi dengan kemampuan analisis statistik yang cukup tinggi. Terdapat sistem manajemen data dalam elemen grafis dengan berbagai menu deskriptif serta kotak dialog sederhana yang memudahkan penggunaannya dalam memahami cara mengoperasi program SPSS. SPSS sering digunakan dalam melakukan analisis pada berbagai riset perbaikan mutu atau quality improvement, pengendalian, pemasaran, dan riset-riset sains lainnya, menurut Basuki tahun 2015. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proposal saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan UMKM Kerupuk Desa Susukan dengan Motivasi Kerja Islam sebagai variabel moderasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.